Bapak, Iya, kenapa Winda? Pak, kenapa cahaya matahari bisa menembus jendela kamarnya Winda ya? Oh, itu karena cahaya matahari memiliki sifat menembus benda bening, nak. Maksudnya, Bapak? Sebelumnya, Winda harus tahu kalau cahaya itu memiliki 6 sifat, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa diuraikan, dan cahaya yang dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya yang merambat lurus itu maksudnya cahaya akan selalu merambat atau bergerak lurus dari sumbernya. Seperti contoh matahari yang menerangi bumi dan cahaya senter yang merambat lurus di kegelapan. Yang kedua itu cahaya bisa dipantulkan. Ketika Winda bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita sendiri. Nah, kalau cahaya menembus benda bening itu, cahaya akan merambat di benda yang transparan, seperti jendela di kamar Winda. Selain itu, cahaya pun bisa dibiaskan atau dibelokkan ketika cahaya merambat atau melewati media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air. Itu sebabnya kenapa pensil di dalam gelas berisi air itu tidak lurus, karena mengalami pembiasan cahaya. Selain itu, Winda harus tahu kalau cahaya putih terdiri dari berbagai macam warna, sehingga cahaya bisa kita uraikan. Contoh sederhananya adalah ketika Winda meniup gelembung dan gelembung itu terkena cahaya matahari, maka cahaya tersebut teruraikan menjadi warna-warna pelangi. Dan yang terakhir, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya itu merambat lurus. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, itu dia sifat-sifat cahaya, nak. Oh, Jadi, yang Winda maksud itu, cahaya bisa menembus jendela kamar Winda karena cahaya memiliki sifat yaitu bisa menembus benda bening. oh begitu. Terus cermin di kamarnya Winda dan cermin di pinggir jalan itu apa bedanya, Pak? Nah, sebelum itu Winda harus tahu kalau cermin ada 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Oh, Iya, kalau cermin di kamarnya Winda itu cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. oh, kalau cembung? Kalau cermin cembung itu cermin yang dipakai di pinggir jalan. Ya, di cermin cembung itu kita akan terlihat lebih kecil dan area di belakang kita akan terlihat lebih lebar. Contohnya seperti cermin di pinggir jalan dan di spion kendaraan. Oh, Nah, kalau cermin cekung itu, jika kita melihat bayangan kita, kita akan terlihat terbalik. Kalau kita bergerak mendekat, kita akan terlihat semakin membesar. Untuk contoh dekatnya itu sendok makan. oh begitu ya, Pak. Ternyata menakjubkan juga ya alam semesta ini. Iya, Winda. Kalau tidak ada mata, kita tidak bisa melihat kerennya alam semesta ini. Winda tahu gak bagaimana proses mata kita bisa melihat? Nggak tahu, Pak. Itu gimana? Nah, sebelum menuju ke sana, Bapak ingin Winda tahu beberapa bagian mata yang penting dalam proses mata melihat. Ada kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan saraf optik. Kornea mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi untuk mengatur jalan cahaya yang masuk ke mata. Iris berfungsi untuk mengatur banyak kecilnya cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Retina berfungsi untuk menangkap gambar, dan saraf optik untuk membawa pesan dari retina ke otak. Oh, la
Lalu bagaimana, Pak? Pertama, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Lalu, masuk melalui kornea mata dan intensitas cahaya diatur oleh pupil. Kemudian, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Lalu, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Lalu, bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali ke otak. Sehingga kita bisa melihat seperti sekarang. Wow, hebat sekali mata kita ya, Pak. Iya, mata kita juga bisa mengalami gangguan penglihatan, yaitu ada miopi atau rabun dekat, hipermetropi atau rabun jauh, dan astigmatisme atau mata silinder. Miopi merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Hipermetropi adalah ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Dan silinder merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Untuk pencegahan pada rabun jauh, bisa menggunakan kacamata minus dengan lensa cekung. Untuk pencegahan rabun dekat, bisa menggunakan kacamata plus dengan lensa cembung. Dan untuk mata silinder, bisa menggunakan kacamata silinder. Oh, serem juga ya, Pak. Iya, Winda. Karena itu, kita juga harus menjaga kesehatan mata kita. Dengan cara, jangan terlalu sering bermain HP. Jangan menonton TV terlalu dekat, dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Adik-adik dan kakak yang menonton ini, apakah sudah menjaga kesehatan mata? Yuk, kita jaga kesehatan mata.